Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada Rasulullah di dalam masjid, "Ya Rasulullah, dari batas mana kami harus mulai ihram?" Jawab Rasulullah, "Orang Madinah ihram harus dari Zulhulaifah, orang Syam mulai dari Juhfah, dan orang Najd." Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 Kitab Ilmu hadis 92. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, katanya, Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah menanyakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengatakan yang benar, al-haq. Wajibkah perempuan mandi kalau ia bermimpi?" Jawab Rasulullah, "Iya, wajib apabila dia melihat air keluar atau air mani." Ummu Salamah menutup mukanya karena malu dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah perempuan keluar mani juga kah?" Jawab Rasulullah, "Iya, betul. Iya, betul, talibat yamininu. Kalau tidak, kenapa anaknya serupa dengan dia?" Ada catatan dari penterjemah, talibat yaminuk artinya apa nih? Berlumuran tanah tanganmu. Ini untuk apa namanya? Menyindir seseorang yang pura-pura tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mau malu. Maksudnya ke Ummu Sulaim. Kata-kata yang dipakai untuk menghardik yang berarti, mengapa engkau sebodoh ini? Kira-kira seperti itu maksudnya. Taribat yaminuk. Jadi perempuan itu keluar, Pak, keluar juga, dan apa namanya, itulah sebabnya dia mirip dengan anaknya, kira-kira seperti itu menurut hadis yang disampaikan Rasulullah ini. Hadis 93 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katanya, "Saya seorang yang sering keluar mani." Mohon maaf, saya ulangi. Katanya, "Saya seseorang yang sering keluar mazi. Karena itu saya suruh Mikdad menanyakan kepada Nabi SAW, apakah itu mewajibkan mandi atau tidak?" Mikdad menanyakan kepada Nabi. Jawab beliau, "Cukuplah mengambil wudhu saja." Ya, tempat yang lain dicuci dulu, itu kemaluannya. Mazi ini pelicin, karena horny, karena terangsang tapi belum bertemu dengan bukan karena bertemu dengan wanitanya, dia keluar sebagai pelicin, dan itu tidak mewajibkan kita mandi kecuali mencucinya kemudian berwudu. Itu madzi. Catatan penterjemah, madzi air kental yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan ketika terangsang nafsu berahi yang tidak terlalu kuat. Hadis 94. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada Rasulullah di dalam masjid, "Ya Rasulullah, dari batas mana kami harus mulai ihram?" Jawab Rasulullah, "Orang Madinah ihram harus dari Zulhulaifah, orang Syam mulai dari Juhfah, dan orang Najd mulai dari Qor." Kata Ibnu Umar, orang-orang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkata orang Yaman mulai ihram dari Yalamlam. Tetapi Ibnu Umar mengatakan pula bahwa dia tidak begitu ingat akan ucapan Rasulullah yang demikian itu. Inilah bagi orang yang pergi haji, kemudian karena masalah flight atau jadwal penerbangan, dia disampaikan dulu ke Madinah, maka nanti sebelum datang ke Mekah dia akan berihram, memulai ihramnya dari Zulhulaifah. Seperti itu, kita rame-rame dari sana, berganti pakaian, sholat ihram 2 rakaat, kemudian berjalan bertalbiyah. Seperti itu. Hadis 95. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang pakaian ihram. Maka sabda Rasulullah, "Jangan memakai gamis, baju dalam, baju kuning,
baju kurung, baju dalam, baju kurung, kemeja, sorban, celana, kopiah, dan kain yang diolesi bunga wars. Bunga wars atau za'faran, semacam wangi-wangian. Jika dia tidak punya terompah, pakailah sepatu tetapi dipotong pendek sehingga berada di bawah kedua mata kakinya. Ada catatan dari penterjemah, hikmah disyariatkan pakaian ihram ialah persaudaraan, persamaan, dan persatuan di kalangan umat Islam. Ya, jadi sekali lagi jangan berpakaian berjahit. Di hadis yang lain maksudnya jangan pakai gamis, jangan pakai sorban, jangan pakai celana, jangan pakai kopiah, dan jangan pakai kain yang diolesi harum-haruman. Itu mudah-mudahan kita mengalami, insya Allah mengalami lagi. Kita masuk ke kitab wudhu. Kitab wudhu hadis 96. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sembahyang orang yang berhadas kalau dia tidak berwudhu. Tidak diterima sembahyang orang yang berhadas kalau dia tidak berwudhu. Bertanya seorang laki-laki dari Hadramaut, apakah hadas itu, hai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah, kentut tidak berbunyi atau berbunyi. Apakah hadas itu, hai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah, kentut tidak berbunyi atau berbunyi. Keterangan penerjemah, kalau hadas itu banyak, umpamanya buang air kecil, buang air besar, apalagi haid, nifas, dan lain-lain. Dalam hadis ini disebutkan oleh Abu Hurairah kentut saja, sesuai dengan permasalahan yang menonjol ketika itu. Macam-macam hadas yang lain tersebut dalam hadis lain pula. Hadis 97 dari Nuaim bin Mukmir, dari Nuaim bin Mujmir. Nuaim bin Mukmir radhiyallahu anhu katanya, saya naik ke loteng masjid bersama Abu Hurairah, lalu ia berwudu. Sesudah itu ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku dipanggilkan di hari kiamat nanti dengan guron muhajalin, karena bekas wudunya bercahaya. Barang siapa yang ingin memanjangkan guronnya, hendaklah diperbuatnya. Keterangan penerjemah, guron itu warna putih di kening kuda. Mujahalin, warna putih di pergelangan kaki kuda. Ungkapan guron muhajalin dipakai untuk menyatakan keindahan dan kecantikan. Keterangan nomor 3, memanjangkan guron, yaitu menyempurnakan membasuh muka, membasuh tangan dan kaki ketika berwudu. Jadi jangan sekedar hanya dari alis ke bawah, dari kening, dari ujung rambut atas membasuh muka itu, jidatnya kena guron ini terus sampai ke bawah dagu. Sedangkan untuk yang lain muhajirin atau sampai ke batas mata kaki, kira-kira putihnya kaki kuda seperti situ, dipanjangkan sampai ke dekat betis, itu yang terbaik menurut hadis ini. Hendaknya diperbuatnya, begitu kata Nuaim. Hadis 98. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, Ubaid bin Ibnu Tamim radhiyallahu anhu. Ubaid bin Ibnu Tamim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari saudara bapaknya Abdullah bin Zaid al-Ansori. Sesungguhnya Abdullah pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW perihal seorang laki-laki yang merasakan sesuatu waktu ia sedang sholat. Jawab Nabi, janganlah ia menghentikan sholatnya kalau ia tidak mendengar bunyi atau mencium bau. Kadang-kadang kita punya lipatan angin di paha atau di selangkangan, kayak kalau kita beras sedikit bunyi pret gitu ya. Jangan berhenti sholat kecuali kalau tercium baunya,
Di sini janganlah ia menghentikan sholatnya kalau ia tidak mendengar bunyi atau mencium bau. Jadi kita merasakan seakan-akan dari lipatan kulit kita itu ada sesuatu yang keluar. Itu jangan kita menghentikan sholat. Dengan catatan dari penterjemah, dipahamkan dari hadis ini apabila orang yang sedang sembahyang tiba-tiba ragu apakah dia kentut atau tidak, maka dia tidak boleh memutuskan sembahyangnya kecuali apabila dia telah yakin benar bahwa ia berhadas karena mendengar bunyi, mencium bau atau merasakan kentutnya keluar. Ya. Ini dari lipatan-lipatan paha, lipatan-lipatan orang gemuk, itu terasa ada yang lolos, teruskan sholat, jangan berhenti. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar dan dapat kita lakukan dengan mudah, penuh pengertian. Insya Allah kelak kita akan dapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.